Halo teman-teman semua, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di podcast episode 2. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Marsyanda dari Bapensi. Telah hadir juga teman-teman saya di sini yaitu ada Mas Agung, Mbak Masya, dan Mbak Mirna dari DJSDA. Ini ada juga Mas Afif dari JBK, Mbak Fia dari BPUW, serta Mbak Nancy dari Sekretariat Jenderal. Oke, teman-teman semua, kan selama Latsar ini kita udah banyak belajar ya bersama Widya Iswara kita, yaitu Pak Bima, khususnya di agen 1 tentang wawasan kebangsaan dan jalan kita. Nah, di kesempatan kali ini kita akan berdiskusi bersama mengenai pandangan dan juga ide dari teman-teman semua berdasarkan pembelajaran yang sudah kita dapatkan. Khususnya, kita akan bahas pemikiran terkait bentuk kontribusi nyata yang bisa kita lakukan sebagai insan Kementerian PU untuk bersama-sama kita majukan kementerian ini menjadi lebih baik gitu. Mungkin kita mulai ya dari pertanyaan pertama, yaitu mungkin teman-teman boleh ceritakan tidak ya bagaimana sih teman-teman memandang hubungan wawasan kebangsaan ini dengan job desk gitu, teman-teman semua dan juga day to day-nya. Mungkin dimulai dari pembicara kita yang pertama, boleh Mas Agung? Sih. Oke, terima kasih Marsha atas kesempatannya. Ah, Mungkin kalau kita kilas balik ya, mempelajari wawasan kebangsaan di Latsar ini, ingetin kita nggak sih dulu zaman pelajaran PPKN pada zaman sekolah? Nah, ini kayak kelihatannya emang perlu ditanamkan sejak dini sih, sehingga lapisan masyarakat itu mempunyai tujuan dalam bergerak dan juga landasan dalam hidup bermasyarakat. Mungkin terkaitannya dengan Latsar ini diwajibkan sebagai ASN. Aku pikir juga ASN ini kan bagian dari pemerintahan ya. Mereka itu sebuah karyawan dari perusahaan raksasa yang bernama negara gitu kan. Nah, di sini tuh kita memiliki peran dan fungsi untuk menjalankan organisasi pemerintahan ini menuju tujuan negara pada Mukadimah UUD, sama pergerakannya itu kita harus memastikan bahwa itu berdasarkan koridor nilai-nilai Pancasila sih. Mungkin dari saya gitu aja sih Mbak Marsya. Oke, terima kasih Mas Agung. Tadi Mas Agung sudah menjelaskan untuk dasarnya dulu ya teman-teman. Terima kasih. Kita lanjut ke pembicara kedua. Mungkin boleh Mbak Mirna, silakan. Oke, terima kasih Mbak Marsha atas kesempatannya. Aku mau menyampaikan pendapat terkait pentingnya wawasan kebangsaan ya jika dikaitkan ya dengan peran kita sebagai CPNS gitu ya. Nah, tentunya peran wawasan kebangsaan ini pasti sangat penting gitu. Apalagi kita punya peran masing-masing dan Japung masing-masing ya. Nah, misalnya dalam POV Japung yang saya tempati, wawasan kebangsaan ini sangat diperlukan karena berkaitan dengan tanggung jawab untuk menjaga dan mengelola sumber daya air yang sangat vital bagi kehidupan manusia. Nah, kami sebagai CPNS ya menjadi bagian dari upaya bangsa untuk menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air dengan 3 prinsip utama, yaitu konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air. Nah, dapat disimpulkan gitu ya, dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air ini tidak hanya menyangkut aspek teknis, tapi juga perlu menjaga nilai-nilai kebangsaan. Dengan wawasan kebangsaan itu akan meningkatkan pemahaman bahwa pengelolaan sumber daya air adalah tanggung jawab bersama bangsa Indonesia. Seperti itu kurang lebih, Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Mirna. Makanya bagus sekali. Jadi Mbak Mirna tadi yang dari pengelolaan sumber daya air gitu ya. Nah, mungkin yang masih relate di DSDA, kita lanjut ke Mbak Masya, silakan. Hai semuanya, jadi wawasan kebangsaan ya menurut saya sebagai ASN, terlebih lagi saya di Balai Teknik Bendungan ya, tentunya bukan aja tentang ngurusin beton atau pintu air, debit sungai, tapi kita juga ikut menjaga nyawa orang banyak nih, bahkan juga kayak menyangkut rezeki orang banyak juga. Artinya kita harus ada aja sih apa yang harus kita lakukan dengan keseharian kita yang seperti itu. Jadi kalau lagi kerja lapangan, rasa panas atau capek lembur, kita tahulah tujuan akhir kita tuh untuk negara kita dan orang banyak. Ya mungkin segitu dulu aja sih Mbak dari saya. Oke, terima kasih Mbak Masya pemaparannya. Mungkin boleh selanjutnya kita pindah ke yang lain. Boleh Mbak Nancy dari Sekretaris Jenderal. Terima kasih Mbak Masya. Saya mau membahas tentang wawasan kebangsaan. Kita sebagai ASN baru nih, kita harus memiliki wawasan kebangsaan menjadi dasar pembentukan karakter seorang ASN. Contohnya aja saya nih yang ditempatkan di Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan bagian tata usaha.
Di satker saya ini lokasi kerjanya ada 2 tempat yang untuk unit pemantauan dan dukungan teknis itu satu lantai, yaitu di lantai 2 gedung utama, sedangkan saya di gedung Heritage lantai 4. Walaupun kami terpisah, semangat gotong royong dan persatuan dari setiap individu bisa menimbulkan sikap inklusif yang menghargai perbedaan, sehingga menciptakan lingkungan kerjasama yang harmonis dan mendukung terciptanya kebijakan yang berpihak kepada setiap satuan kerja. Oke Mbak, gitu Mbak dari saya. Oke, terima kasih Mbak Densi, sangat menarik pemaparannya. Mungkin boleh lanjut ke Mbak Via ya. Silahkan dari BPP. Oke. Baik, terima kasih Mbak Cia. Mungkin tadi sudah beberapa menjelaskan mengenai secara umum mungkin secara detail dari fungsi-fungsinya sebagai ASN gitu ya, sesuai dengan jabatan fungsionalnya gitu. Untuk saya sebagai seorang pengacara dan kita sebagai pribadi tugas dalam pengembangan infrastruktur berbasis kewilayahan. Wawasan kebangsaan ini menjadi penting untuk memahami sebagai perencanaan itu paham apa sih target akhir Indonesia itu yang harus kita capai bersama. Nah, perencanaan jangka panjang PJPN dan jangka menengah PJPN dengan jangka panjang dan jangka menengahnya dengan RPJMN itu merupakan jawaban dari tujuan besar negara Malaysia. Dan ini menjadi tujuan akhir gitu kita sebagai perencana yang harus kita capai. Wawasan kebangsaan jika kita tidak mengetahui apa saja sejarah Indonesia, kita tidak akan paham ya tujuan akhir ini dalam perjalanan. Jadi ya jika dikaitkan dengan fungsional sendiri sebagai seorang profesional bangunan yang merupakan pengembangan berbasis pengetahuan, hal ini menjadi cukup penting gitu untuk kita paham apa sih tujuan akhir kita dan itu menciptakan perencanaan. Oke, terima kasih Mbak Via. Jadi Mbak Via ini dari BPW tentunya akan berkaitan erat dengan target akhir dan juga PJMN dan lain sebagainya. Mungkin selanjutnya boleh Mas Afif dari DPJK. Ya, kalau buat saya sendiri, buat kami sendiri sih, sebenarnya wawasan kebangsaan ini khususnya di DJBK itu sangat penting karena buat semangat sih. Karena kita di DJBK itu berurusan langsung dengan SDM konstruksi itu sendiri. Jadi kita harus tahu kita ini arahnya kemana. Arahnya adalah peningkatan dan pemerataan pendidikan SDM konstruksi Indonesia. Peningkatan dan pemerataan pendidikan SDM ini berurusan langsung juga dengan peningkatan dan pemerataan kualitas konstruksi itu sendiri. Jadi bisa dibilang kegiatan dari DJBK ini adalah pondasi dari majunya konstruksi Indonesia itu sendiri. Makanya wawasan kebangsaan di kami amat sangatlah penting untuk mendukung kegiatan dari kita sendiri sebagai CPNS. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Afif. Jadi karena Mas Afif ini berurusan langsung gitu ya dengan SDM konstruksi, jadi sangat penting gitu ya untuk meningkatkan pemahaman dari masing-masing SDM tersebut. Mungkin kalau saya sendiri, teman-teman mungkin izin menambahkan dari fungsi saya yaitu sebagai arsiparis di Bapensi. Kalau dari saya sendiri itu tercermin gitu ya dalam komitmen untuk menjaga arsip dan juga dokumen-dokumen ini sebagai bagian gitu dari memori kolektif. Mungkin kalau dari saya karena saya di bagian tata usaha seperti arsip-arsip keuangan, kemudian juga ada arsip SDM, arsip pengadaan barang jasa, arsip audit, ISO gitu, zona integritas dan lain sebagainya gitu. Dan kami memandang arsip ini juga mungkin bukan hanya sebagai dokumen administrasi tapi juga sebagai bukti autentik gitu. Karena kalau tanpa arsip ya teman-teman pastinya kan yang di berbagai direktorat ini ada dari STA, kemudian ada juga dari bina konstruksi dan sebagainya. Kalau nggak ada dokumen gimana kerjanya gitu, dan pastinya itu sih teman-teman. Jadi tercermin dalam pengelolaan dokumen yang secara tertib dengan menjaga integritas, juga aman dan berdaya akses, dan juga pastinya itu juga menjadi bagian sendiri gitu dari kontribusi untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dari kerja dari Bapensi ini. Dan ya karena Bapensi ini kan juga berkaitan erat dengan penilaian kompetensi masing-masing pegawai gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke topik yang kedua, yaitu kita juga udah belajar nih tentang bela negara gitu. Mungkin teman-teman boleh ceritain tidak ya kayak ada gitu mungkin rencana aksi bela negara yang mungkin teman-teman ingin diskusikan bersama kita gitu. Nantinya yang ingin teman-teman implementasikan juga di kementerian kami ini. Mungkin boleh teman-teman ada yang mau sharing? Silahkan. Mungkin boleh mulai dari Mbak Via dulu kali ya, silahkan.
Baik, terima kasih Mbak Marsha atas kesempatannya. Mungkin jika kembali kami kaitkan ya Mbak ya, rencana aksi yang mungkin lebih detail dan lebih bisa kami lakukan sebagai sebuah rencana adalah kita tahu bahwa merencanakan itu kita perlu wawasan logis. Kita tahu bahwa kita harus tahu tujuan apa, kita harus tahu strategi apa, maka salah satu rencana aksi yang seperti itu perlu untuk kita lakukan dan bisa kita lakukan adalah adanya sesi belajar rutin bersama sesuai dengan jadwalnya. Kenapa sesuai dengan jadwalnya? Sehingga kita bisa tahu apa sih tujuan atau kan melalui teknis dari sesi belajar rutin ini sebenarnya bisa mengambil dari baik dari luar maupun dari dalam. Jadi diharapkan sesi belajar rutin ini dapat membuat perencanaan pengelolaan struktur tiap wilayah menjadi tepat sasaran dan benefitnya langsung terasa di masyarakat. Mulai dari Oke, terima kasih Mbak Pia. Semoga nanti rencana aksi bela negaranya dapat diimplementasikan dengan baik gitu ya, dan juga bisa membantu Kementerian PU ini. Mungkin selanjutnya boleh dari Mbak Mirna kali ya, untuk sharing nih Mbak, rencana aksinya kira-kira gimana? Oke, terima kasih Mbak Marsha. Jadi tadi berkaitan lagi dengan pengelolaan sumber daya air ya teman-teman. Saya sebutkan lagi ada 3 prinsip utama dalam pengelolaan sumber daya air, yaitu yang pertama konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak. Nah mungkin rencana aksinya akan berkaitan dengan 3 prinsip utama itu gitu. Karena sebagai bentuk kontribusi pada keberlanjutan alam, kesejahteraan rakyat, serta ketahanan nasional sebagai bentuk nyata bela negara yang mendukung kesejahteraan bangsa Indonesia gitu ya. Nah, yang pertama pada prinsip konservasi sumber daya air, mungkin rencana aksi yang dapat dilakukan adalah dengan mengupayakan pelestarian sumber daya air yang mencakup rehabilitasi daerah aliran sungai, perlindungan dan pencemaran, dan penghijauan. Nah, hal ini berkaitan erat dengan meningkatkan kesadaran bangsa untuk menjaga dan melestarikan sumber daya air secara berkelanjutan. Kemudian yang kedua, dalam hal pendayagunaan sumber daya air, rencana aksinya itu dapat meliputi upaya optimalisasi penggunaan air yang lebih merata dan efisien gitu. Dalam hal ini penting kesadaran bahwa hal ini bukan hanya untuk kesejahteraan pihak tertentu, tapi juga kemajuan bangsa Indonesia bersama. Yang terakhir, terkait dengan prinsip pengendalian daya rusak air, ini perlu menerapkan mitigasi bencana melalui pengelolaan sungai, pembuatan sistem peringatan dini, dan pengendalian pencemaran, sehingga dapat tercapai perlindungan masyarakat dari dampak bencana dan stabilitas pengelolaan air yang lebih baik. Seperti itu Mbak, kurang lebihnya. Oke, terima kasih banyak Mbak Mirna atas rencana aksinya. Mari, kemudian boleh lanjut ke Mbak Marsha mungkin ya. Silahkan. Oke, terima kasih atas waktunya Mbak Marsha. Bagi PNS pengelola sumber daya air seperti Mbak Mirna juga, tapi khususnya untuk saya yang pengelola bendungan dan irigasi, mungkin sebaiknya kita bisa mengelola bendungan dan irigasi itu secara profesional ya, jadi mencegah penyalahgunaan anggaran, menjaga kualitas dan keberlangsungan air untuk masyarakat, untuk orang-orang sekitar, dan memastikan infrastruktur air di bangunan air itu tuh mendukung juga ketahanan pangan dan kesejahteraan rakyat sesuai program presiden kita. Terima kasih Mbak. Oke, siap Mbak Marsha. Terima kasih banyak atas pemaparannya. Kemudian selanjutnya boleh dilanjut oleh Mbak Nancy dari Jen. Ya, terima kasih Mbak. Untuk saya sendiri, rencana aksi bela negara saya, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kan di Satker itu Jafung saya itu sebagai analisis pengelolaan keuangan APBN ahli pertama. Nah, di Jafung itu kan saya masih sangat awam nih dalam hal jobdesk yang akan dikerjakan. Banyak tahapan yang digunakan untuk melakukan satu pekerjaan aja nih. Contohnya aja dalam penyebutan bibit pegawai yang harus dibayarkan. Untuk bisa mengerjakannya kan saya sebagai senior sebelumnya yang lebih paham tentang hal tersebut. Jadi setiap minggunya saya dikasih waktu 2 kali pelajaran sama senior saya, agar dia nggak membebani dia di tanggung jawab tersebut. Saya tidak ingin jadi job desk ini nggak membebani dia gitu. Jadi harus saya lebih peduli dan saling dengar rasa tanpa harus membebaninya dengan permintaan itu. Dari hal tersebut saja,
kita bisa mendefinisikan terlalu jauh tentang bela negara. Menjaga kenyamanan di tempat kerja, membangun kepedulian atas sesama saja sudah termasuk bela negara menurut saya ya. Terdapat tantangan ke depan yang sangat sulit dihadapi jika kita tidak bisa bersama-sama untuk menjaganya. Itu saja sih Mbak dari saya. Terima kasih Mbak. Oke, terima kasih Mbak Densi, pemaparannya sangat menarik. Kemudian selanjutnya boleh Mas Afif, silakan. Ya, terima kasih Mbak Marsyanda. Kalau rencana aksi saya sebagai CPNS Pembina Jasa Konstruksi ini kan balik lagi. Saya penempatan di Balai Jasa Konstruksi Wilayah 3 Jakarta. Dari tugas dan fungsi Balai Jasa Wilayah saja melakukan pendidikan kepada SDM konstruksi di wilayah kerjanya. Itu menurut saya sudah sebagai bentuk bela negara sih. Jadi untuk rencana aksi saya sendiri itu lebih ke meningkatkan kapasitas diri saya sendiri di bidang pembinaan, baik melalui pelatihan internal maupun belajar mandiri, supaya bisa kontribusinya lebih untuk ke BJKW 3 ini. Saya ingin lebih aktif dalam penyusunan materi pelatihan yang interaktif dan mudah dipahami, memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas jangkauan sosialisasi, serta mengembangkan sistem pengelolaan data yang lebih efisien. Kemudian salah satunya juga yang sudah saya lakukan kemarin adalah melakukan studi untuk membandingkan pelatihan dan sistem-sistem konstruksi di negara lain. Membandingkan itu dengan Indonesia, gimana contoh implementasinya di Indonesia seperti apa, itu saya kemarin juga sudah melakukan hal itu beserta kepala TU di sini juga. Ya, mungkin untuk rencana aksi bela negara saya ke depannya kurang lebih seperti itu. Terima kasih Mbak. Oke, terima kasih Mas Afif reaksinya. Kemudian terakhir boleh Mas Agung. Ya, oke, mungkin di sini untuk rencana aksi bela negaranya ya sebagai ASN Kementerian Pekerjaan Umum dan kebetulan mendapatkan peran di Direktorat SDA dan juga sebagai formasi teknis. Di sini utamanya saya di sini memiliki tugas dalam mengelola sumber daya air melalui perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan infrastruktur, dan tentunya demi ketahanan air dan juga ketahanan pangan nasional untuk mendukung visi pemerintahan saat ini. Dalam pelaksanaannya juga tentu memerlukan implementasi bela negara untuk setiap langkah-langkah yang diambil. Mungkin beberapa rencana aksi yang bisa saya lakukan adalah yang pertama dan pasti adalah menerapkan core values berakhlak dalam mengemban tugas sebagai ASN pekerjaan umum. Lalu yang kedua, yang pasti menjunjung tinggi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam setiap pengambilan keputusan. Seperti yang kita tahu ya, peraturan dan perundang-undangan ini adalah sebuah batasan kita dalam bertindak dan juga sebagai panduan kita dalam bergerak gitu. Lalu berhubung untuk di formasi saya adalah teknis dan lebih ke bagian pelaksanaan konstruksi, yang pasti yang akan saya terapkan adalah taat hukum dan juga anti KKN dalam pengelolaan prekonstruksi, karena di konstruksi ini sebenarnya adalah sektor yang rawan terhadap fraud. Lalu juga yang pasti membuat setiap keputusan itu yang terbaik demi kepentingan masyarakat. Dan kebetulan contohnya BWS Ciliwung Cisadane, yang mana problematika di sana adalah lebih ke dari pembebasan lahan dan juga dari memaksimalkan outcome terhadap pelaksanaan banjir. Diharapkan juga untuk mementingkan kepentingan umum dan masyarakat. Lalu juga yang terakhir menerapkan good governance dan good governance organisasi di pemerintahan ini sih. Oke, terima kasih banyak Mas Agung atas rencana aksinya. Mungkin yang terakhir ya dari saya teman-teman, untuk rencana aksi saya selaku Ansiparis di CPNS Bapensi, yang pertama itu pastinya adalah mendukung pengelolaan arsip gitu ya, yang khususnya di divisi saya, yaitu ada di bagian
tata usaha seperti tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu arsip PPK, arsip informasi publik, pelayanan publik gitu, kemudian arsip keuangan dan lain sebagainya gitu, baik yang bentuknya digital ataupun fisik gitu. Dan untuk yang digital sendiri itu saya rencananya itu adalah melakukan perancangan platform integrasi arsip pegawai gitu di menggunakan platform Discord SharePoint gitu, karena sesuai dengan arahan Pak Balai saya sebelumnya itu kita bisa manfaatkan penggunaan SharePoint yang pastinya teman-teman di sini juga udah memiliki akses gitu ya untuk Microsoft 365 ini, jadi nanti akan semuanya itu diintegrasikan di situ. Kemudian ada juga pembuatan daftar arsip gitu ya, karena untuk memudahkan ketika misalnya nanti dilakukan audit gitu dari auditor eksternal, jadi kita sudah tahu nih bisa refer untuk penyimpanan arsipnya itu tuh ada di mana saja gitu lokasinya. Dan kemudian pasti juga untuk turut menjadi bagian dari tim zona integritas khususnya di Pokja manajemen perubahan gitu ya. Kemudian nantinya juga saya akan diamanahkan juga menjadi auditor internal gitu untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh dari kegiatan-kegiatan yang di Bapepsi ini. Dan kemungkinan dan saya berharap dengan adanya langkah-langkah ini, saya berharap pengarsip di Bapepsi bisa menjadi memori organisasi yang rapi, aman, dan mendukung gitu pengambilan keputusan dan juga pengambilan sistem asesmen nantinya gitu untuk berbasis data. Nah, pastinya untuk menjaga arsip ini juga bagian dari integritas adalah untuk juga bentuk nyata juga gitu dari bela negara. Nah, mungkin teman-teman karena kita masih ada sedikit waktu, mungkin ada yang ingin menambahkan atau mungkin kita bisa langsung ke konklusi. Ada yang ingin sharing lagi gitu atau yang ingin menambahkan dari tadi? Atau sudah cukup semuanya? Sudah? Oke. Oke teman-teman, mungkin aku boleh langsung aja ya, langsung jam ke konklusi. Sebelumnya terima kasih banyak ya teman-teman semua dan juga para pendengar semua atas sharingnya. Tadi sangat menarik sekali, kita tadi udah berdiskusi bersama terkait apa yang sudah kita pelajari tentang wawasan kebangsaan dan bela negara, sekaligus rancangan aksi bela negara dari teman-teman semua yang semoga bisa diimplementasikan gitu dan sebaik mungkin. Dimulai dari melakukan belajar teknis terlebih dahulu gitu ya, baik dari senior sebelumnya ataupun melakukan pembelajaran internal dari studi banding dan lain sebagainya, kemudian juga mengikuti diklat gitu ya. Pasti kita dimulai dulu dari peningkatan kompetensi diri kita sendiri gitu, baru nantinya bisa kita implementasikan untuk job desk kita masing-masing. Kemudian kita juga bisa mengupayakan sumber daya air, kemudian penghijauan, meningkatkan kesadaran bangsa gitu untuk melestarikan air, dan untuk pastinya untuk menjaga integritas dengan mencegah untuk penyalahgunaan anggaran, mengimplementasikan good governance gitu, dan sesi belajar rutin dan masih banyak. Ya teman-teman, semoga apa yang sudah kita pelajari di sini dapat bermanfaat dan dapat membawa kita tidak hanya untuk mendukung agenda 4 untuk polisi nanti kita sebelumnya, kemudian bisa juga untuk mendukung karir kita selama bekerja jadi PPNS gitu. Mungkin segitu, mungkin seperti itu dari teman-teman, dari saya. Terima kasih banyak sebelumnya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi teman-teman semua. Selamat beristirahat. Dadah. Dadah.